Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 yang beranggota saya Anissa Rahma dan selanjutnya yaitu Sri Indrayuni. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tentang zakat dan wakaf. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang zakat. Zakat yang artinya itu tumbuh atau bertambah. Jika diucapkan zakat al-zar artinya adalah tanaman yang tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan zakat al-nafkah artinya yaitu nafkah yang tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna tersirat. Maka orang yang berzakat berarti membersihkan dan mensucikan diri. Berzakat juga berarti mengembangkan hartanya. Selain zakat berarti menciptakan keberkahan. Selanjutnya itu dalil yang ada pada zakat, yaitu dalil Al-Quran. Allah berfirman, berdirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan rukunlah bersama orang-orang yang rukun, pada surat Al-Baqarah ayat 43. Dan firman-Nya berkata, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan doakanlah mereka, karena sesungguhnya doamu dapat memberi ketenangan bagi mereka, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Selanjutnya yaitu sebab, syarat, dan rukun zakat. Yang pertama yaitu mazhab Hanafi berpendapat bahwa penyebab zakat ialah adanya harta milik yang mencapai nisab dan produktif. Kenadipun kemampuan produktivitas itu baru berupa perkiraan, dan syarat pemilikan harta tersebut telah berlangsung 1 tahun. Tahun Qamariyah bukan tahun Syamsiyah, dan pemilik itu tidak memiliki utang yang berkaitan pada manusia. Ya, syarat lainnya itu harta tersebut melebihi kebutuhan pokoknya. Selanjutnya itu syarat zakat. Yang pertama syarat zakat yaitu syarat wajib zakat Islam, balik dan berakal. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati. Selanjutnya itu harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya. Selanjutnya itu harta yang dizakati adalah milik kita penuh. Yang selanjutnya itu kepemilikan harta telah mencapai setahun menurut hitungan tahun Qamariyah. Selanjutnya itu harta tersebut bukan merupakan harta yang hasilnya utang. Selanjutnya itu harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan. Kita harus melebihi dulu kebutuhan pokoknya. Syarat-syarat sah pelaksanaan zakat yaitu yang pertama terlebih dahulu niat kita. Yang kedua itu zakat yang telah dikeluarkan diwajibkan dengan adanya hawal atau harta tersebut merupakan harta yang baik atau telah ada di tangan. Selanjutnya itu menyerahkan harta yang dizakati kepada mustahiknya, bukan kepada yang lain. Selanjutnya itu harta yang dikeluarkan zakat adalah harta yang wajib dizakati. Selanjutnya tentang wakaf akan dijelaskan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sri Indrayuni akan melanjutkan materi dari teman saya Anisha Rahma, yaitu wakaf. Saya akan melanjutkan dulu pengertian wakaf, yaitu suatu kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu wakafa, yang berarti menahan, menghentikan, atau mengekang. Jadi kalau menurut istilah, wakaf ini menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau meneruskan bendanya dan digunakan untuk kebaikan. Sedangkan secara istilah, wakaf ini menghentikan atau menahan perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa pandangan tentang wakaf ini dari beberapa mazhab. Yang pertama datang dari mazhab Maliki yang berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Wakif ini adalah yang pemberi wakaf tersebut. Namun wakaf mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut. Sedangkan berdasarkan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wakaf ini melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur perwakafan tersebut. Jadi wakif itu tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukar atau tidak, atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya, seperti diambil manfaatnya dengan tetap utuh barang dari penguasaan si wakif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama. Sedangkan menurut Hambali, wakaf adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuh, serta memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu. Ada pengertian. Selanjutnya adalah dasar hukum wakaf. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis. Dan selanjutnya adalah rukun dan syarat wakaf. Di sini kita bahas dulu yang pertama, rukun wakaf. Jadi rukun wakaf adalah hal yang mutlak dipenuhi agar suatu perbuatan hukum itu sah dan mempunyai akibat hukum. Dan menjadi rukun wakaf itu yang pertama, ada pihak yang berwakaf atau wakif. Dan yang kedua ada objek berupa harta kekayaan yang diwakafkan. Jadi ada syarat yang harus dipenuhi oleh harta kekayaan sebagai objek wakaf. Yang pertama, harta itu haruslah benda yang dapat diambil manfaatnya. Kemudian harta yang diwakafkan itu kepada penerima wakaf sudah jelas-jelas ada atau berwujud pada waktu itu. Yang keempat, harta yang diwakafkan itu memberi faedah yang berkepanjangan. Yang keempat, diwakafkan untuk tujuan yang baik dan tidak menyalahi syarak. Selanjutnya, harta yang diwakafkan ditentukan jenis, bentuk, tempat, luas, dan jumlah. Kemudian ada penerima dan pengelolaan harta wakaf atau nadzir. Jadi penerima wakaf harus seseorang yang cakap melakukan perbuatan hukum. Ia harus sudah dewasa, sehat akalnya, dan tidak terhalang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum. Kemudian adanya ijab kabul. Kemudian ada syarat wakaf. Dalam kitab fikih menyebutkan siapapun bisa menjadi nazir asal memenuhi syarat untuk menjadi nazir, yaitu seorang wakif bisa menunjuk dirinya atau orang lain menjadi nazir. Maka kerja nazir ini dia tidak seumur hidup, bisa membatalkan sewaktu-waktu oleh beberapa hal, misalnya dia meninggal dunia atau mengundurkan diri, kemudian dibatalkan kedudukannya sebagai nazir oleh kepala kantor urusan agama kecamatan karena tidak memenuhi syarat seperti diatur dalam peraturan pemerintah, kemudian melakukan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatannya sebagai nazir tersebut.
Di sini ada juga tujuan wakaf. Tujuan wakaf itu haruslah jelas seperti mewakafkan sebidang tanah, misalnya kan untuk masjid, musola, pesantren, kuburan, dan lainnya. Namun, ada seseorang mewakafkan sesuatu kepada hukum tanpa menyebut tujuannya. Hal itu dipandang sah sebab penggunaan benda-benda wakaf tersebut menjadi wewenang lembaga hukum yang menerima harta wakaf tersebut. Selanjutnya adalah wakaf ahli atau khusus. Wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus. Jadi maksudnya di sini wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, misalnya seseorang yang terbilang keluarga maupun orang lain. Di dalam misalnya seorang mewakafkan buku-buku yang ada di perpustakaan pribadinya untuk turunannya yang mampu menggunakan. Ada juga wakaf khairi atau umum. Jadi wakaf khairi ini wakaf yang sejak semula ditunjuk untuk kepentingan-kepentingan umum dan tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu. Jadi wakaf khairi ini yang benar-benar sejalan dengan amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran Islam dan ditanyakan pahalanya akan terus mengalir hingga wakif tersebut meninggal dunia. Sedangkan pembagian wakaf kalau berdasarkan tujuannya itu ada 3. Yang pertama wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat atau khairi, yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum. Yang kedua wakaf keluarga atau dzuri, yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, atau orang-orang tertentu tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua atau muda. Kemudian wakaf gabungan, yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan. Selanjutnya ada persoalan-persoalan wakaf. Yang pertama itu pemilikan harta wakaf. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, bahwa harta benda wakaf sekalipun telah diwakafkan tetapi tetap masih menjadi milik wakif, tidak terjadi perpindahan milik, hanya saja wakif tidak berhak mengambil manfaat harta benda wakaf semenjak ia telah mewakafkannya. Ia akan memperoleh hasil tetap berupa pahala yang mengalir terus-menerus diterimanya walaupun ia telah meninggal dunia. Dengan kata lain bahwa harta wakif sebagai pemilik berjalan terus, sedangkan hasil atau manfaat harta digunakan untuk tujuan wakaf. Yang kedua adalah menukar atau menjual harta benda wakaf. Jadi kalau wakaf itu hendaknya diusahakan sedemikian rupa agar hasil dan manfaatnya dapat diambil sedemikian rupa agar hasil dimanfaatkan dapat diambil semaksimal mungkin. Tetapi ada juga yang menunjukkan bahwa selaku kemungkinan harta wakaf itu berkurang atau habis manfaatnya dan tidak ada hasilnya pada suatu saat di kemudian hari. Habis manfaat itu tiada hasil untuk kemungkinan harta wakaf itu menjadi rusak. Kemudian syarat-syarat wakaf. Sebagian ada yang menetapkan syarat-syarat wakaf ini, misalnya seorang wakif mewakafkan tanahnya untuk mendirikan pondok pesantren tempat mempelajari agama Islam untuk keperluan lain yang sesuai dengan tujuan wakaf. Jadi syarat-syarat yang demikianlah harus dihormati selama tidak bertentangan dengan tujuan wakaf. Namun apabila syarat-syarat pengguna harta wakaf yang diikrarkan wakif bertentangan dengan ajaran Islam, maka wakaf itu adalah sah, tetapi syaratnya yang batal. Misalnya seseorang mewakafkan tanah untuk mendirikan masjid dengan syarat hanya boleh digunakan untuk golongan tertentu. Jadi dalam hal ini wakafnya itu sah, tetapi syaratnya batal karena masjid digunakan untuk beribadah seluruh umat Islam, bukan untuk golongan tertentu. Kemudian pengelolaan harta wakaf. Jadi setiap harta wakaf hendaklah diusahakan hasil dan pemanfaatnya secara maksimal, karena ada perlu orang yang bertanggung jawab mengawasi, menjaga, memelihara, serta mengelola harta wakaf itu, kemudian menggunakan atau
membagikan kepada yang berhak menerimanya. Selanjutnya adalah manfaat wakaf. Jadi Al-Quran tidak pernah menjelaskan secara spesifik dan tegas tentang wakaf. Hanya saja karena wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, maka para ulama pun memahami bahwa ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan juga mencakup kebijakan melalui wakaf. Jadi wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna digunakan untuk jalan kebaikan. Untuk itu wakaf hikmahnya besar sekali, yang antara lain harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya. Kemudian wakaf merupakan salah satu sumber dana yang penting dan besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat, antara lain untuk pembinaan kehidupan beragama dan meningkatkan kesejahteraan umat Islam, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu, cacat mental atau fisik, orang-orang yang sudah lanjut usia, dan sebagainya yang sangat memerlukan bantuan dari sumber dana seperti wakaf ini. Mungkin sekian dulu yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.